semua, perkenalkan nama saya Yohana Anggreni, saya dari kelas 10B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi hukum dasar kimia. Jadi teman-teman, materi hukum dasar kimia ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menjelaskan perilaku materi dan reaksi kimia. Jadi di sini terdapat beberapa hukum dasar kimia yang penting meliputi yang pertama itu ada hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Jadi hukum kekekalan massa itu teman-teman merupakan hukum ini menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi kimia akan sama dengan massa zat setelah reaksi kimia. Dengan kata lain, massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam suatu reaksi kimia. Yang kedua di sini teman-teman ada hukum perbandingan tetap atau Proust. Jadi teman-teman hukum ini teman-teman mengemukakan bahwa senyawa tertentu selalu mengandung unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap pula terlepas dari sumber senyawa tersebut. Yang ketiga di sini ada hukum perbandingan berganda atau Dalton. Jadi hukum ini teman-teman menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang kedua itu teman-teman dengan unsur pertama akan berbanding sederhana dengan bilangan bulat kecil. Yang keempat di sini teman-teman ada hukum gas ideal atau Boyle, Charles, dan Avogadro. Jadi hukum ini teman-teman menggambarkan hubungan antara tekanan dan volume dan suhu gas ideal. Jadi pada hukum ini teman-teman terdapat beberapa hukum yang terkait dengan gas adalah Boyle itu teman-teman. Hukum Boyle itu sama dengan P kali V sama dengan konstan atau dengan suhu tetap. Kalau hukum Charles itu dia V per T sama dengan konstan itu atau dengan tekanan tetap. Jadi perbedaannya tadi kalau hukum Boyle itu dengan suhu tetap, sedangkan kalau hukum Charles itu dengan tekanan tetap. Yang ketiga itu ada hukum Avogadro. Jadi hukum ini teman-teman merupakan volume gas ideal berbanding lurus dengan jumlah mol gas pada suhu dan tekanan tetap. Berikutnya teman-teman ada hukum Hess. Hukum ini teman-teman menyatakan bahwa perubahan entalpi atau kalori teman-teman dalam suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalur reaksi yang diambil, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Yang berikutnya juga ada hukum kekekalan energi. Hukum ini teman-teman menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Ini teman-teman terkait dengan termodinamika dan reaksi kimia. Selanjutnya teman-teman, kesimpulannya dari saya bahwa hukum-hukum ini merupakan dasar untuk memahami reaksi kimia dan perubahan materi dalam berbagai konteks kimia. Jadi itu saja dari saya teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang hukum-hukum dasar kimia. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.